Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam illallah, asyhadu warahmatullahi. anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah hari ini sahabat MPP kita bisa kembali berkumpul untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah, menjalankan selalu perintahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Tema kali ini yang kita bahas adalah mengenai kehidupan rumah tangga sebenarnya nih. Awal mulanya karena saya ngeliat postingan Ustadz Aslam di grup PRMIP ini mengenai kehidupan rumah tangga, mengenai perceraian. Wah ini kayak bagus banget gitu kalau dibahas gitu kan ya. Seperti yang kita tahu, kehidupan rumah tangga itu namanya juga tangga, ada naik, ada turunnya. Jadi memang harus kuat. Nah, dasar kekuatannya itu apa sih gitu kan? Kalau dalam Al-Quran udah ada ya, udah jelas terbukti di situ bahwa kita harus sama-sama seiman. Tapi cukup nggak sih sebenarnya sama-sama seiman? Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Mungkin ada yang belum menikah bisa sebagai ilmu bermanfaat untuk memulai pernikahan. Bagi yang sudah menikah seperti saya, memang kita harus terus belajar. Namanya rumah tangga itu suatu pembelajaran. Jadi ya nggak ada salahnya kita belajar dan belajar dan belajar. Karena rumah tangga itu emang istilahnya kayak sekolah, jadi nggak ada habis-habisnya kita belajar. Karena itu, mari kita dengarkan kajian langsung dari Ustadz Aslam. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit ya mengenai biodata Ustadz, kenapa ada di Prancis juga gitu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, waktunya 45 menit. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah ya. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah ya. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya, karena ini nikmat yang sangat besar, ini hidayah yang sangat besar, dengan ibu-ibu bersemangat untuk selalu mempelajari agama. Ini hidayah yang sangat baik dari Allah. Nah, tidak semua orang tergerak untuk mempelajari agama ya, dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah ya, karena ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang maka Allah jadikan dia senang untuk belajar agama. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai saya diminta untuk menjelaskan siapa saya. Tentu saja itu perlu mengenalkan diri. Jadi baik, saya Aslam Salimuddin. Saya engineer ya. Saya engineer dulu, lulusan dari UGM dan juga dari ITB ya, engineer murni lokal Indonesia. Tapi dulu kerja di perusahaan minyak sejak tahun 1000 di Indonesia. Terus kemudian setelah itu mulai tahun 2000 dunia ada di Eropa, di Norway, Ustadz, maaf putus-putus Denmark, Ustadz. sekarang di Prancis. Maaf,
baik. Masih putus-putus sekarang? Sekarang udah lumayan bagus, tapi emang di Ustadz koneksinya merah ya di tulisannya ya. Bismillah lah, Oh, mudah-mudahan lancar. Silakan oke, Ustadz. tumben, baik, baik. Maaf, mudah-mudahan Allah mudahkan lancar. Baik, jadi, saya, sekedar pengenalan singkat ya, artinya saya bekerja di perusahaan minyak ya, sudah sejak 18 tahun berada di luar negeri, keliling-keliling, kemudian saya biasa sambil berdakwah ya, sambil ngajar ngaji ya. Biasanya begitu datang saya akan menghubungi KBRI ya, untuk mulai menawarkan diri ngisi, dan saya keliling-keliling ya di Denmark, saya keliling ke kota-kota lain, untuk rutin juga mengisi, pengajian. Di Denmark saya menjadi ketua untuk Indonesian Muslim Society di Denmark, terus kemudian pindah ke Perancis ya, tugas saja pekerjaan, untuk dipindahkan ke Perancis, di kantor sebuah perusahaan minyak, saya kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa segera perkenalkan, diri saya ya. Kalau dari mana belajar agama? Ya dari dulu ya, belajar banyak ke sana sini, waktu tinggal di Indonesia juga terus sampai sekarang saya belajar, dan terus mengajar. Awalnya banyak ke keluarga, sampai sekarang masih rutin ke keluarga saya, anak-anak rutin belajar ke saya, juga keluarga besar saya, artinya dari kakak, dari orang tua, om, semuanya rutin ada pengajian dengan saya, karena prioritas pertama adalah kepada keluarga. Baik, Bismillah, terima kasih banyak ini atas kesempatannya ya, Teh Dini dan, seluruh ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, baik, saya akan bahas masalah rumah tangga, termasuk spesialisasi saya, memang banyak membahas masalah rumah tangga, dan karena berhadapan langsung dengan berbagai juga masalah rumah tangga yang banyak, yang cukup banyak, rutin ya, keluarga-keluarga yang bermasalah untuk datang ya, untuk kemudian meminta, nasihat, dan ini menjadi pengalaman juga pelajaran buat diri saya sendiri ya, seperti itu. Bahkan waktu di Denmark sampai ada pernikahan di rumah saya dari suatu proses seperti itu. Baik, eee, saya akan membahas dengan judul fenomena perceraian. Ya, karena kita mungkin sering membahas tentang pernikahan, tetapi orang banyak menghindar bicara tentang perceraian. Dan padahal kalau kita dilihat di Al-Quran, tidak ada surat namanya surat pernikahan, nggak ada. Tapi di Al-Quran ada surat namanya surat At-Tolak, surat ke-65, yang membahas tentang perceraian. Kemudian masalah yang lain. Banyak orang ketika menikah sesuai syariat Islam, tahu ada namanya wali, ada saksi, ya, paham dijalankan. Tetapi begitu bercerai, nggak tahu hukumnya. Keliru, banyak sekali keliru, tidak tahu tentang namanya tata cara pernikahan, tata cara perceraian, ya, seperti itu ya. Dan juga kemudian begitu saja, bubar gitu saja ya, tanpa memperhatikan aturan-aturan masa iddah, bagaimana kalau bercerai orang yang sudah hamil dan lain-lain, ya, bagaimana tanggungan anak setelah itu, maka menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Kerusakan-kerusakan yang dahsyat dari keluarga-keluarga yang bercerai. Tentu saja kita tidak ingin bercerai, ya, tetapi saya melihat tingkat perceraian itu terus meningkat. Di Indonesia data terakhir tingkat perceraian itu bisa sampai 29,7% tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya hampir satu dari 3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Kalau di Perancis bisa sampai 55%, artinya lebih dari separuh orang yang menikah akhirnya berujung dengan perceraian, ya. Jadi ini sementara di sisi lain jumlah pernikahan turun. Di Indonesia itu tahun 2024 itu adalah
pernikahan yang terendah persentasinya, jumlahnya sejak tahun 1997 itu terendah sekarang. Dan ini pengajian ibu-ibu. Ya, saya sampaikan apa? Ibu-ibu tahu nggak, yang namanya perceraian itu yang menggugat cerai suami atau ibu-ibu kebanyakan. Yang menggugat cerai mayoritas itu ibu-ibu. Istri berapa persen? Sampai data terakhir di Indonesia itu 75% perceraian itu karena yang menggugat adalah ibu-ibu. Ya, dan orang tidak ada yang merayakan perceraian. Pernikahannya gede-gede banget. Wah, semua orang diundang, meriah. Begitu cerai, nggak ada orang bikin walimatul talak. Ya, nggak ada ya. Jadi padahal ini memang ini adalah efek merusak dari perceraian itu luar biasa. Ya, tidak cuma pada suami istri yang bercerai, pada anak-anaknya. Ya, dan ini terjadi pada begitu banyak orang, dari yang pengantin baru 3 bulan, 4 bulan, nah, cerai. Ada yang sudah 30 tahun cerai. Ada yang masalahnya rumit, ada yang masalahnya nggak ada masalah. Yang besar hanya simpel-simpel aja. Dari orang yang kelihatannya jauh dari agama awam sampai orang yang kelihatannya rajin baca Quran. Itu terjadi. Ya. Nah, padahal ini gini yang kita perlu saya sampaikan begini ya. Perceraian itu kenapa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan begini tentang iblis. Iblis itu duduk di singgasananya di atas air. Dia mengumpulkan pasukannya. Pasukannya seperti itu. Kemudian mengatakan, pergilah kalian semua menggoda manusia. Ya, menggoda supaya jatuh dalam kemaksiatan, dalam kerusakan. Nanti di antara kalian yang paling sukses menggoda manusia, maka akan duduknya paling dekat denganku, menjadi orang kepercayaanku lah, seperti itu. Maka pergilah mereka, kemudian balik. Ada yang mengatakan, saya telah membuat orang melakukan dosa ini, melakukan dosa ini, melakukan ini. Maka dikatakan, kamu tidak melakukan apa-apa. Aku kemudian datanglah seseorang, saya berhasil menggoda pasangan suami istri ini sehingga akhirnya mereka bisa bercerai. Maka ini. Maka kemudian dia didudukkan menjadi orang yang paling dekat dengan iblis. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Apa artinya? Kenapa setan, kenapa iblis begitu senangnya membuat seorang bercerai? Karena saya sampaikan tadi, kerusakan yang ditimbulkan itu dahsyat. Buat ibu-ibu, buat istri, seperti dihancurkannya sebuah tulang rusuk. Ya, berat. Saya melihat kadang-kadang tidak menyadari sebelumnya konsekuensinya. Coba kalau lihat kalau sudah punya anak. Kadang yang lebih memperburuk keadaan ini tadi nggak tahu hukum perceraian, ngawur aja, bercerai berdasarkan emosi, tidak tahu hukum agama. Kemudian apa yang terjadi? Saling bermusuhan. Kalau anaknya ikut bapaknya, maka anaknya dicekcoki vaksin pemikiran supaya membenci ibunya. Kalau anaknya ikut ibunya dicocoki supaya membenci bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana hidup seorang akan bahagia kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Apapun masalahnya, seburuk apapun orang tua, maka anak yang kepingin bahagia dunia akhirat wajib
berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nggak boleh untuk tidak berbuat baik. Maka tidak akan mungkin bahagia seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dunia akhirat. Ini saya bilang salah satu kunci. Lihat orang-orang yang bahagia. Semuanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya juga ngomong ke anak-anak saya. Kamu mau jadi apa aja boleh. Pingin jadi apa aja boleh asal kebaikan. Tapi kamu kuncinya salah satunya selain taat kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka insya Allah semua keinginan kamu akan terpenuhi. Nah ini contoh, satu saya bilang kerusakan. Belum, wah begitu banyak seperti itu ya. Jadi ini saya ingin menyampaikan supaya saya bisa masuk bagaimana. Karena apa? Sebenarnya apa sih sebabnya perceraian? Tidak bisa, oh karena masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Bukan. Kenapa saya bilang bukan? Bukan. Kalau sebabnya cerai itu banyak masalah, saya kasih tahu ya. Nggak ada keluarga yang hidup tanpa masalah. Nggak ada. Semua keluarga, semanis apapun, pasti ada masalah. Kalau cerai karena banyak masalah, semua orang bercerai. Tetapi kenapa ada yang bercerai, ada yang tidak bercerai? Kenapa? Saya kalau bikin alasan yang umum saja, yang umum, maka apa? Satu kata sebenarnya sumbernya terjadinya perceraian. Satu kata kenapa keluarga tidak bahagia. Saya bilang kebalikannya ya. Kebalikannya kita akan bahas tadi kan bagaimana membangun keluarga yang kuat. Tadi Teh Dini mengatakan intinya bagaimana membuat rumah tangga yang kokoh, yang kuat supaya tidak cuma tidak bercerai, tapi di dalamnya bahagia dan sama-sama masuk surga. Gitu. Visi kita kan ku anfusikum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ya. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Kalau ibu-ibu ingin menyelamatkan keluarga, maka juga selamatkan diri kita sendiri dulu. Artinya kita jadi orang soleh dulu ya, lebih mudah menjadi untuk menjaga seluruhnya. Nah, jadi kenapa masalah perceraian ini sebabnya apa? Satu aja. Karena lemahnya ilmu dan iman. Udah itu. Banyak orang nikah nggak punya ilmu, walaupun ilmu keluarga, terutama maksud saya, dan kemudian dia punya iman yang mengamalkan ilmu tersebut. Banyak sekali orang yang datang ke saya diskusi masalah keluarga. Lah, saya bilang kamu tuh nggak tahu sama sekali ilmu agama gimana berkeluarga. Dari proses milih, dari proses tujuannya, bagaimana di dalam keluarga, ajaran-ajaran Islam seperti apa. Bahkan sampai hubungan suami istri pun harus tahu semuanya. Banyak orang nggak punya ilmu. Ini sumber masalah yang terbesar. Sama sekali nggak pakai modal. Nggak tahu, nikah-nikah aja. Sehingga saya kadang-kadang suka ngamati. Saya dulu pernah ditegur sama istri saya. Ketika karena banyak kita ngamati suatu keluarga, ini bahaya, ini khawatir kalau nggak kita nasihatin bisa bubar ini keluarga. Belum sampai kesampaian ngasih tahu sudah bubar duluan. Jadi saya bilang, kalau punya pemikiran langsung jangan ditunda-tunda, kata istri saya. Nah, itu karena apa? Karena kita kadang sudah bisa, oh, lah ini kalau kayak gini orang menyerempet-nyerempet dalam begitu banyak bahaya ya artinya kayak bom waktu saja seperti itu. Jadi jadi terutama saya kasih contoh aja supaya paham maksud saya nggak punya ilmu. Saya kasih contoh dulu dari berbagai banyak kasus masalah keluarga yang ya berinteraksi langsung lah ya orang-orang ngobrol kalau contoh ada kasus misalkan seperti ini. Ada kasus seorang yang baru nikah. Kami baru nikah 4 bulan.
4 bulan, belum lama kan, pernikahan masih 4 bulan. Tadinya kami tinggal, kerja, suami istri sama-sama pasangan muda, semuanya dua-duanya kerja, tinggal satu di Jakarta lah gitulah ya, satu kota gitu. Terus kemudian tinggal bareng, kemudian suatu saat kami harus pindah. Mulai bermuncul masalah, kami pindah tinggal di rumahnya orang tua suami, seperti itu. Yang jaraknya jauh dari kantor saya kerja, ini yang ngomong perempuan saya kan. Kemudian apa yang terjadi, karena jauh, saya menjadi capek di dalam, dunia kerja. Kemudian saya mendapat bulian, dibully karena dianggap saya mendolimi ibu mertua sehingga dia tidak kerasan dan harus pindah meninggalkan rumahnya, seperti itu. Kemudian, maka saya kemudian mulai emosi, kadang emosi dan ngomong ke suami saya, sering ngomong, saya minta cerai aja, saya tidak tahan dibully," seperti itu. Eee, Terus apa, suaminya akhirnya memenuhi, "Ya udah saya cerai, talak satu." Setelah talak satu, kemudian, kejadiannya berikutnya, apa namanya, sempat rujuk, kemudian sering akhirnya terjadi keributan lagi, saya sampai ngomong, "Lebih baik saya mati saja." Suami saya kemudian marah, kemudian mentalak saya lagi, jadi talak yang kedua. Kemudian saya disuruh pindah rumah, karena sudah talak 2 katanya saya tidak boleh tinggal serumah dengan dia, saya tinggal di kos-kosan, dia tinggal di rumah. Dan saya kepingin rujuk lagi karena dia mengatakan, "Saya sebenarnya nggak pernah kepingin cerai, saya cuma kepingin dipeluk, disayang sama suami saya kalau saya lagi ngambek," seperti itu. Tapi suami saya justru malah menceraikan saya. Sekarang diminta rujuk sudah tidak mau menceraikan saya seterusnya, seperti itu. Kemudian ternyata saya hamil, tetapi saya tetap dipisahkan, seperti itu. Contoh, ini betul-betul keduanya tidak punya ilmu agama. Bagaimana membangun rumah tangga. Intinya di situ. Saya kasih contoh gini loh, saya itu kalau kita sekolah, kita kuliah, kita semua setuju ya, hidup itu ujian. Semua setuju, Ibu pasti itu, hidup itu ujian. Ya kan? Sekarang kalau kita datang ujian, nggak belajar sama sekali, apalagi ujiannya sulit, apa yang sulit, fisika atau matematika lah. Nah, ujiannya, pelajarannya rumit, datang ke tempat ujian, nggak punya ilmu, nggak belajar sama sekali. Ya pasti gagal. Ya pasti gagal sama, hidup ini ujian. Dunia pernikahan itu begitu masuk, saya suka ngomong ke anak saya yang nikah, "Itu tempat kamu jihad untuk melakukan kebaikan separuh dari agama. Ladang amal yang luar biasa besar, nggak punya ilmu, ya gimana mau lulus ujian? Gagal." Ini kenapa seperti itu ya, dan seringkali ada hanya mengandalkan begitu ngomong cerai, mengandalkannya cuma emosi. Diajak ngomong, "Pak Aslam, saya minta dinasehati, tapi syaratnya jangan nasehati saya supaya tidak jadi cerai." Gitu, sering. Atau udah ngomong nasihati panjang, "Pak, saya nggak mungkin balik." "Kenapa?" "Saya sudah nggak ada lagi cinta." Seperti itu. "Pokoknya saya sudah nggak mau." Sudah, seperti itu. Ya, beberapa kali seperti itu yang kemudian ya harus di kasih panjang lebar dulu tentang, masalah ini dengan supaya tidak melakukan ini banyak kesalahan-kesalahan dan terjadi pernikahan ada yang memang yang kesalahan-kesalahan yang fatal ya, kalau masalahnya berat seperti yang sudah KDRT dan lain yang parah mungkin kondisinya akan lain, tapi kadang yang banyak terjadi masalah-masalah kecil ya. Jadi karena lemahnya iman dan lemahnya ilmu agama, saya selalu mengatakan, kita itu menjadi seorang muslim itu agama yang super indah, super komplit indah. Kalau kita paham agama ini, ilmunya dengan lengkap,
kemudian kita mengamalkannya, pasti bahagia dunia akhirat. Pasti. Itu dijamin oleh Allah. Akan mendapatkan hayatan thayyibah, artinya kebahagiaan kehidupan yang baik di dunia, dan kemudian di akhirat mendapatkan balasan surga. Dan padahal kalau ngomong pernikahan, saya selalu ngomong kalau orang mau bercerai, yang namanya meneruskan lebih baik daripada cerai kemudian mulai lagi dari awal. Ya, seperti itu, dan harus sabar dengan ini separuh agama, tidak berpikiran pendek. Kok keputusan besar berdasarkan emosi, jangan pernah. Ya, urusan-urusan agak gede serius dikit kita harus pakai surat istikharah, niatnya dijaga, niatnya kebaikan. Ini perkara besar, sangat besar rumah tangga. Keputusannya pokoknya sudah nggak mau, pokoknya udah emosi seperti itu, yang berpikiran pendek ya. Nah, ini yang menjadi penyebab-penyebab perceraian, masalahnya di situ ya. Saya ingin masuk coba. Saya yang tadi katanya supaya tidak konsentrasi ke perceraian, saya ingin bagaimana keluarga itu sebenarnya. Bagaimana membuat keluarga itu bahagia, keluarga itu indah, ya, sehingga tidak terpikir tentang perceraian. Maka kita kasih contoh saja. Contoh keluarga yang indah. Ini pengajian ibu-ibu. Contoh istri yang sangat mulia siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Apa sih kuncinya? Salah satu kunci sehingga Khadijah menaklukkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah begitu dalam cintanya kepada Khadijah. Sampai-sampai Khadijah sudah meninggal, maka cintanya tidak pernah luntur. Terus ingat dengan Khadijah. Kalau menyembelih kambing selalu ingat teman-temannya Khadijah untuk dikasihkan dan lain-lain. Cintanya yang luar biasa. Di antara segitu banyak kebaikan Khadijah sebagai wanita yang sangat mulia adalah disebutkan ketika turun firman hadis ya, ketika menceritakan bahwa Allah menitipkan salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril untuk Rasul menyampaikanlah salam dari Allah kepada Khadijah ini. Ibu rumah tangga dapat salam dari Allah. Ya, kemudian di situ sebutkan bahwa nanti akan mendapatkan disediakan rumah di surga yang tidak ada lelah, tidak ada kebisingan dan lain. Maka di situ dijelaskan oleh para ulama. Salah satu kelebihan utama Khadijah, beliau tidak pernah sekalipun mengeluarkan nada tinggi, bersuara keras, membentak marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kunci, salah satu kunci kalau ibu-ibu ingin menaklukkan suami biar kelepak-kelepak, itu supaya jaga dengan suara yang mainnya di nada rendah. Suaranya yang mendayu penuh kelembutan. Itu kunci. Tuh, dasarnya mana, Pak? Islam ngomong seperti ini. Dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala beriman, Ya nisa nabiyyi lastunna ka'akhadim minan nisa'i. Wahai istri-istri Nabi. Maksudnya juga ditujukan kepada hadis ayat ini kepada istri Nabi, tapi juga kepada seluruh wanita. Ya, apa? Di sini adalah ini taqaituna fala takhda'na bil qawli
fayat ma'alladzina fi qalbihi maradun. Maka apa? Jika kamu wahai ya, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu melembutkan suara dalam bicara kepada laki-laki lain, maksudnya kepada bukan suaminya, kepada laki-laki bukan mahram, karena dikhawatirkan dia akan muncul penyakit, menjadi muncul keinginan buruk kalau orang yang punya penyakit. Ini artinya apa? Kalau kita balik, jadi wahai wanita, ini yang lucu. Memang ini senjata yang artinya apa? Ini apa? Senjata luar biasa seorang wanita adalah ketika bicara dengan suara yang lembut, suara yang merayu, suara yang mendayu membuat laki-laki takluk, luluh. Kalau punya penyakit berbahaya, makanya dilarang. Kalau pada laki-laki yang bukan mahram bicara dengan gayanya harus yang datar, tegas, normal ya kepada suami. Ini dipakai senjata mestinya. Ya kan kebalik nih. Ya nggak kebalik. Kalau ibu-ibu maaf ini, ya, tapi tidak ada ibu-ibu di majelis ini ya, pengajian Perancis ya. Coba kalau ngomong nawar harga beli barang, yang pasti paling jago nawar harga sukses itu ibu-ibu. Karena pakai suara yang lembut, pakai merayu, sudah, ya bakalan bisa dilawan, menang itu. Kalau dapat diskon ke harga yang nawar harga yang paling kenapa? Karena menggunakan senjatanya yang sangat manjur ini. Tapi kepada suaminya, malah ngomongnya nada tinggi. Ini sumber masalah. Kalau bisa ngomong ke suaminya pakai senjata ini, gunakan senjata ini untuk kepada suaminya. Coba ya, itu gampang aja lah kalau ibu mau ngukur lah. Misalkan suami ibu kerja, punya apalah atau pengusaha atau kerja atau apapun, punya sekretaris atau apa kayak di kantor gitu. Kalau dia tiba-tiba telepon pakai lagi nyopir apa jadi speaker gitu terus kemudian ngomongnya pakai Pak ya mengingatkan nanti ada rapat ada kerjaan ini besok ini oke. Nah, datar aja nggak ada mas. Tapi kalau ngomong, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Oke, sehat ya? Ini kalau macam dengan daerah, mengkhawatirkan itu kan. Ini contoh aja seperti itu. Jadi ini jadi salah satu senjata ya dalam salah satu sumber masalah di dalam keluarga. Maka karena ketika keduanya menggunakan nada tinggi. Kalau marah, makanya yang terbaik diam. Tidak boleh ketika lagi kesel ngomong, diam. Salah satu trik, diam. Nanti kalau sudah tenang, baru ngomong dengan nada yang rendah, pelan, nadanya rendah, lembut. Nah sudah. Ya, saya kemarin ngobrol, ini belum lama ya ngobrol ada di sini yang tentara gitu cerita, saya kalau saya termasuk sangat keras ke anak buah saya kalau macam, tapi kalau sama istri saya itu orang, saya dulu ketemu itu langsung tertarik karena dia orang lupa saya daerah mana luar Jawa, ketemu orang dari Purworejo katanya apa, wah ngomongnya lembut sekali. Saya sampai sekarang nggak pernah, jadi juga nggak pernah kalau di luar rumah saya memang mudah, tapi tidak pernah di rumah itu marah sama istri ya seperti itu karena ngomongannya lembut sekali dan saya kenal seseorang yang memang di luar kehidupannya keras sangat keras tapi istrinya bilang saya nggak pernah suami saya ngomong atau marah ke saya atau saya pernah lihat dia marah-marah luar biasa ke orang lain depan dia tapi kan saya nggak pernah. Kenapa? Karena istrinya memang model yang nadanya nada rendah, nada lembut ke suaminya ya. Dan ini juga gini kadang-kadang yang kurang disadari oleh ibu-ibu dalam keluarga salah satu kunci.
bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Maksudnya, dengan ayat ini, kalau seorang jadi suami, jadi bapak, maka ibu-ibu mendukung supaya dia jadi pemimpin. Perlakukan dia sebagai pemimpin. Karena begitu dia jadi suami, maka ada semacam langsung DNA-nya lah, katakanlah. DNA yang otomatis laki-laki jadi kepala apa? Dia DNA bahwa saya itu kepala keluarga. Kalau ibu kepala keluarga, coba bayangkan keluarga kepala bos di kantor. Kalau kemudian dia dibentak sama anak buahnya, ya nggak akan bahagia, nggak akan senang, nah, seperti itu ya, nggak akan kemudian. Tapi kemudian apa namanya dengan apa nada ini saya baru ngomong satu sisi aja, saya tidak akan bahas begitu banyak karena waktu. Ya, tetapi adalah satu sisi bahwa di sini ketika mampu mengendalikan ya, memperlakukan suami sebagai pemimpin, bicara dengan nada-nada yang memang penuh keluarga itu kuncinya adalah kelembutan juga terhadap anak-anak. Ya, itu yang kita bahas hari ini ya, dari sekian banyak materi adalah menjaga keluarga menjadi kuat supaya tidak jatuh dalam perceraian adalah salah satunya ciptakan suasana yang penuh kelembutan ya. Kemudian ya, yang berikutnya ya, bahwa kalau seseorang ya ketika sedang ada masalah supaya nggak jatuh sampai ke perceraian, supaya bisa recover. Caranya gimana? Lagi ada keributan, ada masalah yang besar seperti itu. Yang kemudian istilahnya ada seorang ibu-ibu yang kemudian ngirim ke saya keluarga saya sedang dalam di ujung tanduk, Ustadz, gimana caranya? Nah, misalkan, maka saya ingat ketika itu saya nasihati begini. Maka ketika keluarga di ujung tanduk, yang harus kita lakukan pasangan itu ya kedua-duanya adalah istighfar dan taubat. Pertama itu. Kenapa saya mengatakan yang pertama dilakukan adalah istighfar dan taubat. Istighfar taubat artinya pertama apa? Introspeksi diri masing-masing. Karena setiap masalah, setiap musibah yang menimpa kita, maka yang terbaik bukan nyalahkan orang lain. Pertama cek diri kita sendiri dulu. Ini perintah dari Allah. Karena semua masalah itu akibat dosa yang kita lakukan. Loh, enak aja nuduh kalau setiap masalah karena dosa kita. Loh, bukan saya yang ngomong. Buka surat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asobaka min hasanatim faminallah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atim famin nafsik. Dan keburukan, kesulitan, musibah apapun yang menimpamu itu karena dosa yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan. Coba kalau lagi masalah, maka saya mengatakan introspeksi diri, istighfar, taubat, tidak menyalahkan pasangannya dulu. Coba kalau ada masalah, suami 2 hari nggak pulang, misalkan ya, nggak masalah kan? Nggak ngomong, nggak pulang. Begitu pulang, istrinya bilang, Mas,
saya yang banyak salah, saya mohon dimaafkan. Terus iya, enggak. Saya banyak salah, saya banyak salah. Lebih mudah selesai, tapi kalau begitu data langsung, wah, 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 wah. Nada tinggi keluar semua, marah-marah, unkontrol semuanya. Yang tadinya sebenarnya masalahnya kecil menjadi dahsyat. Dan ini banyak. Ya, tapi kalau coba masing pertama kali, ini memang susah. Orang, gini, ini yang perlu kita belajar. Orang susah itu susah menyalahkan diri sendiri. Padahal itu sangat penting. Introspeksi diri sendiri. Coba Nabi Yunus ya meninggalkan umatnya. Umatnya melakukan kezoliman. Tetapi ketika dimakan ikan paus, dia tidak, wah ya Allah umatku banyak berbuat dosa ini. Kenapa saya jadi dimakan? Tidak. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Apa? Ya Allah, ya sesungguhnya aku banyak melakukan dosa. Itu Nabi Yunus. Bukan padahal kaumnya yang nggak mau bertobat, nggak mau beribadah, tapi menyalahkan diri sendiri. Ya, dan juga jangan bicara perceraian kalau belum berusaha sekuat tenaga. Berusaha untuk rujuk, untuk memperbaiki supaya langgeng. Niatnya ke situ kalau ada masalah. Karena apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya. Maka disebutkan di sini jika dibaca aja supaya waktunya saya terbatas, maka disebutkan jika keduanya ada masalah selain maka apa? Upayakan melakukan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Kalau sungguh-sungguh ingin memperbaiki dua-duanya, Allah akan menolong. Sebagian sudah nggak mau tutup diri. Enggak, saya sudah nggak ada perasaan cinta, nggak ada sama sekali. Ah, lupa, saya sampaikan ini lupa ibu-ibu. Tentang hadis seorang wanita yang apa? Seorang wanita perempuan yang sudah menikah, seorang istri, seorang ibu, ya, itu yang beriman kepada Allah. Apa kuncinya beriman kepada Allah? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Terus apa? Taat kepada Rasul menjadi beriman, bertakwa kepada Allah dan taat kepada suami apa? Maka dia dipersilahkan ya untuk masuk surga dari pintu mana saja. Ini harus selalu diingat. Saya itu sebagai laki-laki, Masya Allah mudah sekali. Istilahnya nggak mudah sekali karena banyak kali yang nggak berhasil seperti ini. Ya nggak? Jadi itu yang harus diingat seorang ibu itu cara terbaik masuk surga itu punya keluarga. Karena kalau dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bayangkan, maka jangan mudah-mudah bercerai. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan proses dari awal memilih karena agama, kemudian prosesnya sesuai syariah, sebelumnya siapkan ilmunya, kemudian diamalkan, seperti itu. Kuncinya seperti itu, ya. Kunci di dalam sebuah pernikahan ya. Saya tadi dikasih waktu 40 menit, saya kira saya sudah melebihi melebihi jatahnya. Jadi nanti di stop sama Teh Dini. Saya kira saya closingnya nanti deh. Saya closing dikit di akhir. Mungkin saya buka dulu dengan silakan kalau ada tanya jawab. Nanti kalau sebelum kita tutup, saya kasih tambahan closing dari materi ini. Mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Teh Dini. Silakan. Baik, Ustadz Aslam. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan sedikit dari kunci-kunci ya Ustadz yang mengenai fenomena perceraian ya. Saya jadi Ya, banyak berpikir ini Ustadz Aslam.
salah satunya itu ya tadi untuk masuk surga itu sebenarnya wanita taat kepada suami gitu ya Ustadz. Tapi Ya, saya jadi kepikirannya gini ya Ustadz. Tadi kan yang Ustadz bahas itu adalah dari segi perempuannya ya. ya, Kalau dari segi prianya gimana Ustadz gitu? Misalkan wanitanya sudah menjalankan apa yang harus dia jalankan. Tapi kalau misalkan prianya tetap selalu menjolimi istrinya gitu Ustadz ya. Itu gimana nih Ustadz? Sampai seberapa jauh seorang wanita itu harus bertahan gitu. ya, Selama dia dijolimi misalnya dia eh, diselingkuhi, kemudian mungkin ada kekerasan, dijolimi secara kekerasan itu kan bukan hanya fisik ya Ustadz ya, tapi bisa juga ya, secara mental kan gitu. ya. Itu gimana Ustadz ya? Sampai sejauh mana gitu wanita itu bisa bertahan gitu? Nuhun Ustadz, mangga. Ya, makasih ya. Baik, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat tajam ya. Saya kira ini penting, sangat penting. Baik, dari sisi bagaimana sampai batas mana? Bahkan kadang-kadang saya menganjurkan ya sudah bercerai aja. Tidak selalu mengatakan terus. Ya, ketika ada beberapa hal yang cukup mendasar tadi disebutkan oleh Teh Dini seperti masalah kekerasan, seperti masalah perselingkuhan, ya, itu salah satu contoh yang bisa dipertimbangkan seperti itu, ya. Jadi misalkan contoh ada juga, artinya saya mungkin pakai bahasa bahasa yang lebih jelas lah, perzinaan lah ya. Karena kalau selingkuh itu kadang-kadang menjadikan bahasanya indah ya. Selingan apa selingan indah keluarga utuh selingkuh ada yang bilang gitu ya. Enggak, itu perzinaan ya, yang suatu dosa yang sangat besar yang itu banyak terjadi di masyarakat saat ini ya. Kedoliman, KDRT ya, itu juga masalah yang sangat serius. Atau dia keluar, tadinya seorang muslim kemudian keluar dari agama ini dan lain-lain ya. Maka pada kondisi seperti itu saya tetap mengatakan tidak tergesa-gesa. Seseorang tidak tergesa-gesa. Tetap baca, makanya begitu ada ngomong cerai, baca deh surat At-Tolak ayat, surat ketolak itu surat 60, belajar tentang tolak. Supaya cara-caranya apa yang terjadi setelah itu juga dilakukan dengan benar. Siapkan itu. Ya, karena banyak sekali melakukan itu tidak dengan baik. Kemudian artinya menyiapkan, karena memang kadang-kadang setelah bercerai menjadi jauh lebih baik. Iya, kadang terjadi, tidak selalu buruk. Saya punya kasus yang kemudian suami istri bercerai, tapi ini pada kasusnya maaf yang istrinya yang selingkuh dan kemudian minta untuk bahkan untuk diceraikan. Setelah itu cerai ya. Engkau benar mereka tidak punya dalam sudah menikah cukup lama, tidak punya keluarga, kemudian cerai. Setelah itu bahagia. Yang saya tahu kehidupannya menjadi sangat jauh lebih bagus bagi yang laki-lakinya, karena yang dia dalam kondisinya emang dia yang sebenarnya di jalan yang didolimi, pada kasus yang didolimi. Ingat ya, orang yang mendolimi orang lain itu, jadi ingat kalau ngomong perceraian ini tidak cuma masalah dunia yang diperhatikan. Jangan kita didolimi itu nggak usah terlalu takut, tetapi kalau kita mendolimi takutlah di akhirat. Itu yang dipentingkan. Yang kedua, batasnya ada ya. Pertama, tapi jangan langsung. Kalau masih diberi kesempatan dia kemudian bisa berbuat baik, bertobat, masih ada kemungkinan seperti itu, maka tetap ada upaya. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, memang dia sudah melanggar syariat, tidak ingin ada kebaikan di situ ya, dan kelihatannya sudah, maka tidak usah takut bercerai. Saya suka mengatakan, nggak usah takut. Kalau kamu memang, insya Allah akan memberikan jalan kebaikan ketika kamu niatnya karena Allah. Supaya setelah itu kamu bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan kebaikan. Seperti itu. Jadi ada titik, tetapi tidak bermudah-mudah. Karena kasus seperti itu lebih sedikit daripada kasus yang sebenarnya karena tidak punya ilmu. Itu yang saya maksudkan dari ke Teh Dini. Tapi kasus-kasus tertentu Allah membuka pintu darurat. Emang ada seperti itu untuk kemudian mendapatkan setelah itu menjadi lebih baik. Tapi kenapa istighfar dan taubat dulu? Kalau coba ada masalah, kemudian tidak evaluasi diri, cerai, nikah lagi, cerai lagi nanti karena dia tidak memperbaiki diri. Banyak
yang kemudian saya tahun dua tiga kali nikah, cerai lagi. Karena tidak mau mengevaluasi diri, memperbaiki diri setelahnya, tidak mengetahui kesalahannya. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa bisa menjawab Teh Dini atas pertanyaannya. Alhamdulillah Ustadz bisa bisa menjawab. Jadi memang ya itu ya memang dibolehkan dalam Islam, tapi Allah membenci perceraian ya mungkin itu salah satunya ya Ustadz ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya, mangga. Ini ibu-ibunya kayaknya lagi pada ini nih, pada berpikir Ustadz. Salah satunya tadi seperti yang Ustadz bilang, kuncinya itu adalah berkata dengan nada rendah gitu Ustadz. Nah itu dia Ustadz. Itu sesuatu yang amat sangat sulit kayaknya gitu ya Ustadz. Saya tuh nikah sudah 26 tahun saya nikah ya Ustadz ya. Oke. Tapi tetap itu. Nada rendah itu kok kalau bertahan itu susah sekali Ustadz gitu ya. Tapi saya boleh sharing Ustadz. Jadi Ya, silakan, silakan. teman ya. Ya. Saya tinggal di Bandung, sekarang tinggal di Jakarta. Waktu dia tinggal di Prancis, Ustadz, di Montpellier, itu saya emang salut banget sama dia. Karena selama saya ketemu sama dia, nadanya itu rendah. Nadanya rendah terus. Dan caranya dia marah itu lucu. Jadi caranya dia marah tuh kepada anak itu dengan, ya itu benar-benar pelajaran banget buat saya. Tapi saya sendiri masih susah untuk menjalankan. Jadi dia marahnya gini, aduh bager cantik katanya gitu. Jadi kalau marah tuh gitu, aduh bager cantik katanya. Aduh sing soleh ya gitu. Karena dia lagi marahin anaknya karena melakukan sesuatu yang nakal gitu kan. Ya, 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 ya. Dia NPL pinter ya pintar-pintar. Jadi marahnya gitu. Kalau kalau saya kan masih yang normal ya gimana sih tadi kenapa nggak ngerjain PR tuh kan nilainya jadi jelek gitu kan misalnya ya Ustaz. Dan dia berkata kepada suaminya pun begitu. Tapi Ustadz, justru di otak saya pada saat itu adalah apa nggak monoton ya pernikahannya? Gitu loh Ustadz. Dulu di otak saya dulu malah begitu. Apa nggak monoton ya? Kok nggak pernah berantem ya suami istri? Suami istri itu kan memang harus ada di mana harus ada diskusi dong. Gitulah Ustadz. Di otak saya seperti itu. Jadi ada sedikit percikan-percikan. Tapi ternyata saya salah ya. Gitu kan. Nah ini gimana menurut Ustadz itu? Mana Ustadz? Baik. Jadi mengenai nada rendah yang saya sampaikan ya. Artinya memang kan sebenarnya tadi terutama kalau ke suami itu terkait dengan bahwa dia banyak kasus karena merasa sebenarnya suami itu yang dibutuhkan adalah dia merasa di dihormati ya, dan itu kemudian juga nada seperti itu membuat suasana menjadi tenang. Dan itu sulit secara umum kalau kita bisa melakukan 80% aja dari setiap bicara dengan kelembutan atau dia naikin lagi itu sudah 90% saya kira sudah sangat baik ya artinya ya. Tapi kalau kadang-kadang out of control ya apalagi suami istri yang sudah tapi artinya apa yang saya ingin menyampaikan keduanya adalah konsentrasi menyampaikan haknya atau nasihat dari Abu Darda kepada istrinya ada perjanjian gini. Kalau saya sedang marah, maka kamu menjadi airnya. Jangan dua-duanya marah. Kalau suaminya lagi marah, istrinya yang tenang. Kalau istri lagi marah, suami yang tenang. Itu contoh tadi kan. Kadang-kadang dan juga wanita itu kan jadi apa ya? Saya dulu juga ketika mulai belajar tentang pernikahan seperti itu, kemudian berusaha merubah, walaupun tidak selalu berhasil 100% seperti kata kata Teh Dini tadi seperti itu. Terus kemudian lebih memberi perhatian. Wanita itu kan kadang-kadang masalah mood yang naik turun, yang penting diperhatikan. Makanya saya kadang-kadang setiap pagi bangun tidur saya cium dulu istri lah, biar agak bahagia hari itu. Misalkan ada konsep-konsep seperti itu, jadi saling menyampaikan dan menjaga. Artinya menjaga tentu saja. Kadang-kadang ada percikan tersedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Tapi mungkin saya salah contohnya sahabat Abu Darda bikin perjanjian sama istri, kalau saya lagi naik kamu yang nada rendah, kamu melembutkan. Jangan dua-duanya naik jadi sumber masalah. Itu mungkin salah satu untuk mengurangi karena kita mungkin juga tidak mudah untuk bisa 100% selalu seperti itu. Walau alam, mudah-mudahan bisa menjawab. Insya Allah Ustadz bisa menjawab. Ini memang Ya, benar-benar dia harus belajar ya.
belajar dan belajar dan belajar. Emang nggak mudah ya Ustadz ya. Saya sendiri aduh gemes banget gitu kadang-kadang Ustadz. Kadang-kadang kalau kita diem Ustadz misalnya saya lagi emosi terus saya pilih diam. Saya nggak tahu ya mungkin karena suami orang Prancis ya. Lalu Ya. ditanya terus gitu. Kenapa kamu diam gitu kan? Enggak ada apa-apa gitu. Enggak mungkin raut wajah kamu menyatakan ada sesuatu. Enggak ada apa-apa. Saya udah bilang gitu kan. Aduh, bilang aja ada apa. Akhirnya karena dipaksa suruh bilang kan jadi keluar ya Ustadz ya. Kalau kayak gitu kan. Ya itu kan perbedaan kebudayaan ya Ustadz ya gitu kan. Jadi kadang-kadang suka ya Allah udah diam dari tahan-tahan masih ditanya. Akhirnya keluar deh. Begitu keluar akhirnya dibahas. Begitu dibahas akhirnya yang ada jadi diskusi gitu. Suatu hal yang didiskusikan gitu. Walaupun alhamdulillah ya kita sih memang mungkin karena saya sama suami kenalnya dari sama-sama remaja Ustadz. Jadi udah seperti teman gitu ya. Jadi apapun bisa didiskusikan sebenarnya gitu. Tapi insya Allah Ustadz ini akan jadi PR buat saya tadi. Saya harus ingat nada. Saya bertahan di nada do atau re saja gitu ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Semoga Allah memudahkan saya bertahan Amin, di nada. amin, amin, Baik, amin. Ustadz. Ini ada yang bertanya Ustadz dari Teh Mila dulu yang pertama tadi. Mangga Teh Mila. Teh Mila ini di Jerman Ustadz. Mangga. Oh, nah, tafadhol, tafadhol, Jamila. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau nanya. Tadi kan kata Pak Ustadz, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksa api neraka kan? Nah, ya, Ya, sedangkan saya melihat beberapa keluarga, khususnya perkawinan campur ya, ya, di sini itu mungkin dulu pas nikahnya ya udahlah nikah aja gitu kan, ya, asal masuk Islam dulu nih si suaminya. ya, ya, Tapi setelah lama mungkin Allah kasih hidayah lagi sama si istrinya. Jadi istrinya itu mau hijrah, ya, 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 ya. ya, ya, Tapi suaminya tidak mendukung atau mengolok-ngolokkannya itu banyak sekali sini ya. ya, 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 Habis itu ya istrinya daripada tekanan batin, udah itu milih berpisah. ya, Sedangkan anak-anaknya mungkin dari kecilnya kan udah di itu budaya sini lah ya, ya, nggak terlalu mengenal ajaran Islam. ya, ya. Itu gimana Ustadz, apa sih, bukan solusi ya namanya, Ya. menyikapinya Ya. menyikapinya. Ya. Itu saja sih, soalnya itu pelajaran juga buat saya gitu. Ya, 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 ya. Ya, Makasih banyak terima Teh. kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Teh Mila. Ya, masalah ya. Ini betul, ini pertanyaan yang paling banyak ya, sangat banyak terjadi ya pada pernikahan yang dimana kemudian terjadi di tengah-tengah adalah salah satunya ya istri ya kemudian menjadi eh, berhijrah istilahnya dibanding dulu kemudian menjadi taat ya sementara ya tidak bisa membawa keluarga besarnya, artinya tidak bisa membawa suaminya, tidak bisa membawa anak-anaknya juga ya. Saya menghadapi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya. Tetapi dia berhijrah tapi bingung karena tidak bisa anak-anaknya udah gede dengan lingkungan yang seperti ini ya pada keluarganya maka menjadi terdapat kesulitan. Maka nasihat saya yang pertama adalah semua itu dengan doa, sabar, dan butuh proses. Ya, tapi tetap aja konsepnya ku anfusikum wa ahlikum nar. Konsentrasikan ibu menjadi seorang ibu dan istri yang soleh, yang baik, komplit. Saya bilang baik itu komplit. Komplit di dalam agama kepada Allah dan tetap berbuat baik kepada suami ya dan juga kepada anak-anak. Beri contoh bahwa ketika seorang menjadi makin soleh, dia makin baik. Akhlaknya makin baik. Gitu ya, saya suka ngomong kalau jadi muslim itu ngomong komplit, paket komplit. Ya, jangan cuma satu sisi aja komplit. Jadi yang salah satu yang bisa dilihat orang adalah akhlak.
Dan kita lakukan, ibu lakukan itu bukan karena untuk suami, bukan karena Allah. Ini saya selalu ngomong, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah, Allah akan cari jalan keluar. Orang yang bertakwa Allah akan cari jalan keluar. Jaga itu istiqomah. Terus dan apa? Berdoa adalah senjata terbaik. Lakukan itu menyolehkan diri sendiri, perbaiki, dekat kepada Allah, lakukan karena Allah, ya. Kemudian kalau tidak mudah menjadi capek. Saya kasih maaf, saya suka kasih. Ekstrimnya istrinya Firaun, seorang wanita yang sangat mulia. Ekstrimnya, ya. Tetapi adalah ketika ibu konsentrasi kemudian tetap lakukan dakwah dengan penuh kelembutan. Tetap aja seperti itu. Ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Apalagi di keluarga, nasihat dengan baik, kasih contoh. Dan nasihat dengan daya cara yang tidak menggurui. Kalau anak-anak udah gede aja, saya sama anak-anak saya udah gede semua ya. Anak saya umurnya udah 30 tahun, 6 tahun, 22 tahun. Itu ngobrol sudah kayak teman, nggak bisa lagi kasih nasihat kayak bapak-bapak gitu ya, nggak jalan, harus kayak teman. Nah, itu juga seperti itu. Karena tadi tes di juga udah 26 tahun, ini kan berarti anak sudah gede-gede juga. Nah, seperti itu contoh, di dalam melakukannya seperti itu, dan doa. Doa, doa, doa. Senjata yang paling penting. Siapapun itu, orang yang tadinya lemah, orang sakit, orang apapun itu menjadi kuat karena doa. Rutinkanlah berdoa. Semoga Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, ya seperti itu. Dan insya Allah dengan cara situ adalah ibu menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Ya, dan begini saya tambahkan lagi. Kalau nasihati orang, nasihati siapapun, jangan berharap langsung berubah. Itu butuh proses, butuh lama, bahkan bisa jadi anak kita berubah menjadi jauh lebih baik setelah kita meninggal, nggak apa-apa. Kita nggak tahu. Yang penting selamat. Ya, jadi butuh tetap istiqomah dan tambah ketakwaan kita, bersabar, dan terus berdoa, dan tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Itu nasihat dari saya, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih. Sama-sama, Jazakumullah sama-sama. khairan. Wa Terima kasih Teh jazakallah. Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya Ustadz ya. Tadi jawaban Ustadz soal dikabulkan itu urusan Allah ya Ustadz. Jadi kita harus percaya doa kita pasti dikabulkan. Doa baik pasti dikabulkan. Mengenai waktunya kita pasrah sama Allah gitu ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Teh Lin. Mangga Teh Lin. Assalamualaikum Ustadz Aslam, saya Lin dari Perancis Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, sedikit saya memahami satu konsep yang saya diskusikan bersama teman-teman, yaitu bahwa pernikahan itu seperti kita berada dalam satu meja makan dengan menunya yang berbeda. Karena kan memang sifat kita dengan pasangan kita berbeda. Allah memberkahi kita berdua dengan menu yang berbeda, dalam artian kita saling mempelajari satu sama lain dengan bertujuan bahwa itu adalah pasangan kita adalah sarana kita untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu. Jadi pada saat ada benturan-benturan dalam rumah tangga dari salah satu pihak yang menjadikan rasa rumah tangga itu menjadi asam atau pahit gitu ya. Berarti kan salah satu dari si pasangan itu memakan sesuatu yang tidak ada di dalam menunya begitu. Nah, yang saya pelajari sampai saat ini dengan konsep itu, apapun yang terjadi permasalahan yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah justru sebagai sarana kita untuk mengenal dia lebih baik gitu. Jadi untuk sampai ke kata cerai itu mungkin nantinya akan lebih dipertimbangkan lagi, tidak mudah untuk diucapkan gitu dengan pembelajaran seperti ini.
seburuk-buruknya suami, toh Allah juga melihat bagaimana tingkah laku atau sifat dari setiap pasangan kita itu, gitu. Kita bertanggung jawab semampu yang kita bisa, kita melakukan apa yang sepanjang yang kita bisa, tapi pada akhirnya tujuannya adalah memang kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik, Masya Allah ya, Masya Allah. Ini terima kasih banyak ini ya atas sharing pandangannya, sharing ilmunya yang sangat menarik ya, sangat bagus ya. Saya menanggapi tadi ya konsepnya ya Tehlin itu, Tehlin ya, Tehlin di Perancis Utara ya. Jadi konsep ini yang Ibu sampaikan itu menunjukkan konsep untuk berusaha saling memahami dan saling memaafkan ya. Saya bicara tentang saling memahami. Ini menjadi kunci. Apalagi ketika tadi kita bicara terjadi perbedaan budaya. Saya menemukan memang ada yang nikah sebenarnya dua-duanya paham agama, tapi sama sekali tidak paham tentang adanya perbedaan budaya yang dia harus bawa, harus kok nggak beda dengan yang saya bawa selama ini, maka menjadi rumit. Jadi Ibu tadi melihatnya dari sisi perspektif yang lain. Yang saya suka mengatakan, saya pindah dari satu negara ke negara lain. Sebelum pindah dan setelah sampai, saya biasanya juga difasilitasi oleh kantor. Saya selalu minta ada satu kursus khusus untuk mengenal secara detail budaya di negara tempat saya kerja. Saya selalu minta seperti itu. Biasanya di kursus di Norway saya pernah di kursus sampai 5 hari hanya untuk mengenal budaya mereka. Bagi saya sangat penting. Jadi Ibu tadi memahami itu dengan sangat baik. Ya, ibu memahami dengan sangat baik di keluarga itu, kemudian saling berusaha memahami, dan memang kalimat memahami apa ditambahkan di situ adalah juga perlu ditambahkan, kalau saya boleh menambahkan, sikap yang sangat penting adalah sangat mudah memaafkan. Tadi dibilang yang pahit tidak melihat dari sisi negatifnya, dari sisi positif. Oh, itu berarti kemudian mudah sekali memaafkan kepada hal-hal yang memang awalnya tidak berkenan di kita. Artinya kan melihat dari sisi positif. Ini bagus banget. Ya, kemudian diorientasikan tadi adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya boleh tambahkan yang namanya pernikahan. Apa tujuannya? Adalah supaya dua-duanya menjadi jalan untuk mudah masuk ke dalam surga. Jodoh itu nggak cuma di dunia, berkumpul lagi di surga. Nah, dengan konsep seperti itu, maka menjadi dada ini dada yang lapang. Rumah menjadi rumah yang lapang ya. Keduanya saling belajar, tadi Ibu bilang keduanya saling memberikan masukan, keduanya saling memaafkan ya. Saya kira ini tambahan. Saya catat ini buat bahan saya ini. Masalah. Jadi Ustaz itu cuma kulakan dari pengajian sini ke pengajian lain, sampaikan ke tempat lain. Jadi ini menarik, buat sangat menarik yang Lin sampaikan tadi ya, untuk disaring di sini. Jadi betul saling mengenal dengan baik, tujuannya juga di dalam kebaikan, dan itu aja mungkin tambahan dari saya ya. Jadi di dalam masalah yang disampaikan tadi ya, perumpamaan seperti menjamakan atau apapun, tapi saya melihat kuntinya saling memahami, pahami pasangan kita dengan baik, dan orientasinya akhirat, sehingga tidak mudah untuk berkata dengan mudah kalau ada masalah cerai seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sama-sama. Nuhun Tehlin sharingnya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lain. Ya. Dari ini iPhone DP itu siapa ya? Kalau boleh tahu namanya biar saya nggak panggil dengan merek telepon gitu. Pertanyaannya adalah, saya pernah lihat di reel, jika kehidupan berkeluarga bertahan karena alasan sudah ada anak adalah hidup dalam tekanan, tidak bisa bahagia. Bagaimana menurut Ustadz dengan pendapat ini? Nah, gimana nih Ustadz? Banyak saya dengar nih cerita orang bilang, kenapa nggak cerai? Demi anak-anak, gitu kan. Bertahan karena Oke. anak-anak. Menurut Ustadz gimana ya? Sebenarnya boleh nggak sih kita memakai anak-anak sebagai alasan gitu? Padahal kan yang nikah itu sebenarnya ibu bapaknya gitu, Ustadz. Enggak, Ya, Ustadz. baik.
Ini pertanyaan yang saya lihat sendiri, kasus-kasus itu terjadi. Pasangan yang sudah menikah 25 tahun, sudah menjelang pensiun, atau sudah kalau di Indonesia pensiun, kalau segala macam sudah mulai udzur, anak-anak sudah nggak ada di rumah, anak-anak sudah mapan semuanya, kemudian bercerai. Karena sudah nggak ada urusannya lagi. Dulu bertahan kenapa? Karena anak-anak. Jadi ada pasangan yang makanya saya tuliskan dengan saya kan, kelihatannya nggak bercerai, tapi perjalanan kehidupan rumah tangganya itu garing istilahnya. Tidak ada canda tawa, tidak ada kebahagiaan, tidak ada cinta, ya. Maka jadikanlah pasangan kamu jalan untuk masuk surga. Saya jadi suami, saya berpikir bahwa saya manfaatkan istri saya sebagai jalan saya masuk surga terbaik dengan apa? Dengan saya berusaha melakukan kebaikan kepada istri saya. Berusaha menyenangkan, lembut. Karena saya tahu betapa dia setianya selama ini menemani saya, mengurus suami, mengurus anak. Saya tidak mau menjadi manusia yang tidak tahu terima kasih, yang tidak tahu bersyukur. Ya, itu. Dan berusaha menciptakan yang namanya kemesraan, kebahagiaan. Jangan cuma garing. Berjalan berdua, bertahan hanya karena anak. Itu bukanlah konsep yang baik. Konsepnya jelas karena Allah menjadikan diri dan keluarga semuanya masuk surga, menjadi orang mukmin dan bertakwa. Apa doanya seorang hamba yang soleh? Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surat Al-Furqan. Ya Allah, ini tentang ibadur rahman, doanya hamba-hamba yang pilihan yang soleh, apa doanya? Ya Allah, jadikanlah apa? Pasanganku dan anak keturunanku orang-orang yang menyenangkan hati, yang soleh. Jadi apa? Nggak bisa cuma konsentrasi ke anak doang, tapi nggak ke pasangannya. Kalau kepingin anak-anak kita baik, kita juga pasangan kita juga baik. Sebagian orang berat untuk mendoakan pasangannya, karena sebenarnya nggak terlalu tapi semangat mendoakan hanya ke anak-anaknya doang, karena cintanya kepada anaknya. Konsep ini salah. Ya, konsep ini adalah tidak betul. Ya, maka kebahagiaan keluarga tujuannya adalah bahagia. Ketika keluarga itu bertakwa dan beriman, maka saya sampaikan dalam surat Al-Imran, mendapatkan apa? Ketika seorang bertakwa, khayatan thayyibah. Khayatan thayyibah itu maksudnya apa? Kebahagiaan di dunia dan kemudian di akhirat mendapatkan balasan surga. Tujuannya ke situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk seluruh keluarga. Keluarga itu maksudnya nggak cuma kita dan anak-anak, termasuk pasangan kita. Itu konsepnya. Ya, konsepnya harus ditumbuhkan. Untuk terus cinta itu tumbuh dan berkembang. Saya tidak basa-basi ketika mengatakan seberapa banyak cinta saya ke istri ketika 1 tahun nikah dengan 30 tahun menikah. Saya bilang 30 kali lebih banyak. Kita berusaha seperti itu. Lalu alam, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pertanyaannya menarik-menarik sekali hari ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Ustadz, semoga cukup jelas ya untuk yang pertanyaan tadi. Baik, nuhun Ustadz. Sekarang pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup. Pak Ustadz, suami sebagai pemimpin, apa berarti semua keputusan yang diambil oleh suami harus kita terima? Misalnya dalam hal pengobatan untuk anak. Apa harus ikut dan izin suami? Nah, gimana nih Ustadz? Mangga Baik, Ustadz. baik begini. Kalimat
suami sebagai pemimpin juga di dalam rumah tangga, ya, maka lebih banyak mengatakan ke saya, betul. Artinya seorang istri yang kemudian melakukan suatu, kalau bisa, apa namanya, dulu yang dicontohkan, misalkan dulu ibu saya ngomong ke anak-anak yang perempuan, "Kalau kamu pergi kemana pun, berada di mana, minta izinlah ke suami," ya, seperti itu. Sebagai bentuk menghormati, seperti itu. Misalkan contoh, tapi tidak berarti keputusan mutlak di suami tanpa diskusi, tidak. Tentu saja semuanya dengan ada diskusi, tadi ngomong tadi ini suka berdiskusi, tidak masalah, diskusi itu kebaikan, dalam arti memang namanya suami istri paling banyak hidupnya itu apa sih? Ngobrol. Dan ngobrol suami istri walaupun kelihatannya ngobrolnya yang ringan-ringan itu berpahala. Ingat itu berpahala. Kalau ngobrol ngalor ngidul segala macam itu berpahala. Ya, maka di situ tidak berarti harga mati, tetapi adalah bisa dengan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bermusyawarah ketika ada keputusan besar di dalam perjanjian Hudaibiyah. Ketika para sahabat tidak mau untuk mencukur rambut ketika harus berhenti karena tidak bisa melanjutkan umrah, maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, mendapat nasihat dari istrinya, ya engkau mulai dulu ya Rasulullah mencukur rambutmu, nanti semuanya akan ikut. Dan betul ketika dilakukan semuanya mengikuti. Contoh, jadi pakai diskusi, pakai dalam suasana yang tadi itu, yang nyaman, yang seperti itulah. Jadi tidak ada masalah, bukan nanti saya menyampaikan, tetapi ada titik-titik ya pada keputusan-keputusan yang akhir, apalagi perkara-perkara yang bukan remeh. Kalau soal berobat, mungkin tidak perkara yang sangat besar, ya, tapi minta izin tidak kemudian melakukan sesuatu banyak hal yang suaminya tidak tahu. Itu saya kira tidak baik, maka lebih baik untuk diskomunikasikan, kemudian dalam pengobatan, maka ada diskusi, ada keberatan, bisa jadi istrinya jauh lebih tahu. Istrinya lebih tahu soal medis dibandingkan suaminya. Saya kira itu juga akan menjadi bahan pertimbangan di dalam seperti itu. Jadi kalimat itu tidaklah kalimat yang sifatnya pemimpin dalam artian kaku, bukan, dia bukan sebagai seorang raja atau seperti apa di rumah, bukan. Nah, seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi datang dari mau bertanya langsung sepertinya ini Teh Evi di Bern. Iya, Iya. Teh Evi? Ya, Iya. di Swiss ya Teh Evi berarti ya. Iya tadi nih. Nah, mangga Teh. Hatur nuhun. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, sebetulnya ini teman saya tanya kepada saya. Ya, Jadi ya. saya minta dibantu sama Ustadz. Jadi Ya. begini, teman saya itu menikah sipil di luar Baik. negeri, di Eropa. Jadi Ya. suami masih tetap suami non Muslim. Ya. Sedang istrinya dia Muslim dan alhamdulillah suaminya istrinya Muslim dan suaminya mendukung sekali istrinya untuk berhijab, pergi umroh, pergi haji, pengajian, pokoknya benar-benar didukung Ya. sekali 100%. Ya. Yang jadi masalah, katanya kalau hubungan beda agama itu termasuk zina. Dan Baik. dia menanyakan apakah perlu cerai atau tidak. Saya tidak berani menjawabnya karena suaminya ini benar-benar mendukung istrinya untuk beribadah begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang penting dan berat. Kadang tidak mudah buat saya, tapi saya yang menyampaikan, tugas saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Memang ada larangan wanita untuk menikah dengan non-muslim, apapun itu. Mau ahli kitab, mau orang musyrik, mau agama apa aja. Maka seorang wanita muslim, maka tidak boleh menikah. Artinya tidak boleh menikah, maka tidak pernikahan, apalagi pernikahannya pernikahan sipil. Tidak ada pernikahan yang sesuai akad. Maka di situ memang kalau pertanyaannya apakah hubungan mereka menjadi semacam perzinaan, ya seperti itu. Tidak hubungan yang sah ya artinya sebagai dari syariat Islam. Memang seperti itu. Dan memang kasus ini terjadi.
kepada seseorang yang tadinya jauh dari agama, sang istri, kemudian dia belajar agama dengan luar biasa, saya lihat semangat, maka ketika tanya, saya jawab seperti ini, akhirnya dia bercerai. Ya, walau alam ya, ketika ditanya maka saya harus menjawab, hukum ada di tangan Allah, bukan di tangan. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada referensinya, dan referensinya ini adalah yang sangat sahih, yang ada di dalam Al-Quran dan diketahui oleh semua mazhab. Maka seperti hukum di Indonesia, maka tidak akan bisa menerima pernikahan yang beda agama, terutama dalam hal kalau laki-lakinya bukan Muslim, seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan dengan berdoa kepada Allah, memberi nasihat segala macam supaya suaminya masuk Islam, maka itu yang terbaik ya. Kalau masih memungkinkan, dengan bersabar mendoakan, kemudian supaya menemukan. Tapi kalau hukumnya, secara hukum, kalau ibu tanya hukum fikihnya saja, nah, maka jawabannya adalah memang tidak dibolehkan, seperti itu kalau pertanyaan soal fikih. Kalau pertanyaan mengenai proses, maka dibujuk, didoakan, kemudian seperti itu. Tapi memang pada titik memang saya tadi ada titik-titik, termasuk yang saya bilang ada titik-titik yang memang kadang-kadang ya memang kita lebih, janganlah kemudian kita akan menjadi memang fitnah dalam hidup ini ya, seperti itu. Maka kita tetap pasti kuncinya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan kalau kita melakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ujungnya adalah suatu yang baik, tidak mengandalkan perasaan, tapi seperti itu ya. Jadi kalau saya nasihatkan, kalau bisa diajak, dinasihati, didakwai suami, atau bisa minta tolong seseorang untuk mendakwai supaya masuk Islam, karena dia seorang yang baik, dia mendukung, mudah-mudahan dia mau. Berdoalah kepada Allah. Walau alam. Baik, insya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ratu berat ini pertanyaannya. Enggak sih. Iya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ustadz, saya menjawab pertanyaan tadi dari Teh Evi. Ya. Mungkin kalau wanitanya atau sahabat Teh Evi mau bersabar, karena ini ada kasus, Ustadz, ini sahabat saya sendiri, Ustadz, nikahnya beda agama. Tapi memang karena disetujui oleh orang tua masing-masing, Ustadz ya. Jadi nikah agama di Singapura, Ustadz. Ya Allah, Ustadz, itu di akhir hayatnya si prianya ini, Ustadz, sebelum beberapa waktu sebelum dia meninggal, itu dia masuk Islam. Jadi penantian si perempuannya ini luar biasa ya, Ustadz ya. Dia selalu mendoakan gitu. Walaupun mungkin tadi kata Ustadz secara fikih itu termasuk secara zina, kita nggak tahu ya, Ustadz. Tapi di akhir hayatnya ini suaminya menjadi mu'alaf. Kemudian tadi seperti kata Ustadz, karena beda agama, yang perempuan jadinya ikut ibunya, yang laki-laki ikut agama bapaknya, Katolik. Dan sekarang semuanya, Alhamdulillah Ustadz, semuanya sudah menjadi Muslim, dan sahabat saya sudah berhijab, gitu Ustadz. Jadi kita tidak tahu kadang-kadang apa namanya akhir dari seorang umat manusia ya Ustadz ya. Tapi ya, insya Allah ya Ustadz. Saya tambahkan sedikit cerita boleh yang terkait dengan ini. Ada kisah seorang wanita Muslim di Amerika. Ya, kemudian dia karena suaminya tidak masuk Islam, juga anak-anaknya nggak masuk Islam, maka dia memutuskan untuk pulang ke negaranya. Ya, kemudian ketika suatu saat dia udah tua, kemudian dia balik mengunjungi kepada suaminya dan anak-anaknya. Kondisi yang udah tua, qadarullah. Dia begitu datang ke Amerika, maka yang dia cari adalah tempat komunitas Muslim yang dia pesankan kepada anak-anak dan suaminya. Nanti kalau menemukan, kalau saya meninggal, ketika saya di Amerika meninggal, maka hubungi ini untuk ngurus pemakaman saya. Qadarullah. Begitu datang, tidak lama kemudian dia meninggal. Maka anaknya, dia hanya begitu datang ada kontak diambil dari, kemudian anaknya menghubungi
Menghubungi satu komunitas muslim di kota tersebut, suatu kota di Amerika, yang kemudian komunitas itu bertanya, menceritakan hal tersebut. Itu kebetulan di masjid itu, tempat itu yang sudah punya tempat pemakaman muslim yang besar, tapi belum pernah dipakai karena proses izinnya yang sangat lama. Maka ketika itu baru mau pertama kali memakai, maka wanita itu menjadi yang pertama kali dimakamkan. Apa yang terjadi? Maka itu oleh yang imam masjid itu diumumkan, ada wanita yang muslim meninggal mau dimakamkan pertama di pemakaman tersebut, diumumkan. Maka ketika itu kemudian seluruh jamaah masjid wanita itu kemudian disolatkan di masjid tersebut. Yang ribuan di masjid, bukan masjid kecil, semua jamaah ikut menyolatkan. Dan jamaah semuanya ikut pergi ke pemakaman. Suaminya, yang bekas suaminya itu, dan anak-anaknya melihat itu. Dari mana mereka bisa seperti itu? Mendatangi pemakaman wanita yang baru datang seminggu yang lalu. Semuanya menyolat ribuan, kemudian hadir ke pemakaman. Kita tahu di luar yang hadir ke pemakaman biasanya seberapa. Maka terkejut. Maka apa yang terjadi? Sang suami ngomong ke imam, saya kepingin dimakamkan di dekat sebelah bekas istri saya. Syaratnya berapa saya harus bayar? Imamnya bilang, kamu bayarnya cukup dengan apa? Membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kamu harus masuk Islam. Baru bisa. Tidak dengan uang. Maka suaminya mengatakan, saya masuk Islam sekarang. Langsung masuk Islam. Dan juga anak-anaknya langsung masuk Islam. Ini kisah nyata, ya. Jadi kadang-kadang di situ doa dan kesabaran luar biasa dibutuhkan, ya. Konsentrasinya maka seperti itu. Walau alam, ya, sebagai salah satu contoh aja, ya, tambahan tadi, soalnya yang mancing cerita Teh Dini, jadi saya ikutan. Ya, Masya Allah ya Ustadz ya, kadang-kadang kebaikan-kebaikan memang bisa membuat kita merinding mendengar cerita-cerita seperti itu ya Ustadz ya. Baik. Baik Ustadz, mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit Ustadz untuk menjawab pertanyaan terakhir. Datang dari Teddy Novita, ini di Jakarta kalau ini Ustadz nih. Oh, salah. Ustadz, umumnya perceraian disebabkan karena masalah keuangan dan perselingkuhan. Bagaimana menyikapinya? Misalnya pihak suami yang pelit dan tidak terbuka mengenai keuangan. Dan bagaimana pernikahan dengan will atau pilnya? Apakah tetap berkah? Apakah perceraian juga merupakan takdir? Terima kasih Ustadz. Wah, ini panjang Ustadz. Pertanyaannya sapu jagat, semua ditanyakan. Baik Ustadz, Salah. gimana? Baik, Mbak Dini ya di Jakarta. Saya kira beliau memahami betul tentang berbagai permasalahan perceraian keluarga yang, ya, Teh Dini saya akan mengetahui betul bukannya berbagai macam tentang permasalahan keluarga di Jakarta, apalagi saya ingat artinya seperti itu kita memahami. Baik, saya karena pertanyaannya panjang, waktunya pendek, saya mencoba. Baik, pertama, kebanyakan adalah karena masalah keuangan dan perselingkuhan. Baik, memang salah satunya kalau kita ngomong, kalau dari ada KDRT, ada perselingkuhan, ya, ada masalah keuangan, ya, semua keluarga ada masalah. Orang akan diuji dengan keuangan, ya, seperti itu. Kalau masalah keuangan, maka di sini memang kalau tadi uang saya permasalahkan, biasanya masalah barokahnya, salah satunya masalah pelit yang disampaikan. Ada anjuran untuk tidak menikah dengan suami yang pelit. Jadi termasuk ini di dalam proses mendeteksi sejak awal, memang ini, karena sebenarnya ini masalah. Pelit itu masalah. Karena sebenarnya seorang beriman itu tidak bergabung antara pelit dengan keimanan. Apalagi kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Ada orang sampai pelit kepada dirinya sendiri. Ya, ini masalah. Maka termasuk saya sarankan ketika mau nikah, termasuk yang didetek di awal.
Jadi orangnya kelihatannya kaya tapi pelit. Sebaiknya dihindari. Salah satu untuk dalam salah satu mencari suami itu jangan yang pelit. Itu berat. Ya, saya suka ngomong kalau salah milih pasangan. Ya, itu masalah memang berat. Jadi contoh tadi pertanyaan yang akhir itu, kalau pil sama will. Nikah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari barokah, mencari kebahagiaan. Kalau prosesnya aja nggak sesuai, nggak diridhoi oleh Allah, gimana? Zina dulu, baru nikah. Ya, pasangan selingkuh dulu, baru nikah. Nggak akan barokah. Nggak akan barokah. Kadang-kadang orang harus pacaran lama. Saya termasuk yang, maaf, ini cerita aja. Ketika saya menikahkan anak, saya punya anak 3 laki-laki. Yang satu udah nikah, yang pertama. Karena anak saya kebetulan kalau mau nikah dia ngomong, nanti kalau kita udah kepingin nikah maka kita akan ngomong ke bapaknya untuk nyarikan. Gitu. Nggak tahu, tapi seperti itu anak saya. Saya memberi kebebasan. Yang enggak, saya oke nikah. Itu betul-betul proses yang memang tidak sederhana buat saya. Karena saya lakukan dengan mencari info dengan cukup detail dan saya membiarkan dia mencari info detail tentang saya dan keluarga saya. Sama kita lakukan. Dalam skala besar, setelah itu baru proses pertemuan sekali, lamaran, nikah. Dengan sebelumnya pakai proses menyiapkan mereka dalam ilmu agama. Alhamdulillah, sekarang udah punya anak. Dan masalah, istilahnya istri saya ini, anak saya kayaknya lebih, keluarga mereka lebih mesra daripada keluarga kita. Misalkan, mudah-mudahan terus Allah menjaganya. Ya namanya kita juga mendoakan, kita nggak pernah tahu pengantin baru. Kita selalu mendoakan. Jadi seperti itu, nggak bisa. Karena proses di dalam pernikahannya pun jangan dengan maksiat. Prosesnya, kalau dengan maksiat, berat. Kalau pernikahan seperti dengan pil dan lain-lain ya, juga masalah keuangan. Tetapi kalau diuji, kalau seorang mukmin diuji keuangan ya, seperti itu maka dididik dengan sesuatu memang insya Allah dengan kesabaran Allah memberikan barokah rezeki sebenarnya salah satunya. Karena juga kalau ada harus ada namanya kesabaran dan insya Allah dengan sama-sama mendukung orang ke dalam kehidupan keluarga kan naik turun maka bisa diselesaikan, bukan masalah besar sebenarnya. Nggak berlaku sudah menikah kadang-kadang ekonomi turun dan lain-lain. Zaman COVID itu banyak yang ekonominya hancur. Sekarang ekonomi Indonesia juga relatif sulit seperti itu, tapi banyak yang bisa tetap berjalan dengan baik. Tetapi kalau perselingkuhan termasuk yang berat, udah masuk ke dalam perzinahan, kadang-kadang menjadi berat, menjadi sulit ya. Saya kadang-kadang jadi termasuk daerah-daerah yang berat, tapi kalau bisa diperbaiki, karena tetap aja kuncinya kalau masih bisa diperbaiki, kan begitu menikah, ini takdir, ya menikah dengan seseorang, ini nikahnya dengan ini takdir, ya takdir, bagian harus menyadari ini takdir Allah saya diberikan ini. Kalau nanti ujungnya cerai takdir, iya memang takdir. Tapi saya kasih tahu soal takdir ini, ngomong takdir di belajar yang lain ini. Takdir ini pertanyaan panjang, tapi penting saya harus nyampaikan takdir itu apa? Allah sudah menuliskan takdir manusia itu pertama ada takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan di Lauh Mahfuz ditulis semuanya apa yang akan terjadi. Kemudian ada takdir yang ditulis pada waktu seseorang berada di perut ibunya ketika ditiupkan ruh umur 3 bulan. Dituliskan oleh Allah bahagianya, jodohnya, semuanya. Sudah ditulis oleh Allah. Kemudian ada takdir yang ditulis tahunan. Pada saat malam-malam Lailatul Qadar ditulis apa yang tahun depan pergi haji ini semuanya ditulis. Tetapi perlu diketahui tujuan kita beriman kepada takdir bukan untuk kita ya sudah ini takdir Allah saya tidak boleh keburukan tidak boleh akan takdir Allah takdir dari Allah tapi semuanya kita hanya mengatakan ini menunjukkan apa Allah itu maha kuasa dan kita harus prasangka baik kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu konsepnya. Kita dengan mengatakan memahami kekuasaan Allah yang sangat besar, maka kita menjadi apapun yang kita hadapi, kita berdoa, kita bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah yang bisa mengatur. Tapi apa yang akan terjadi di depan takdir kita nggak pernah tahu. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang akan terjadi. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang kapan datangnya kiamat, termasuk bagian dari takdir.
Maka yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Jadi itu tidak bisa dijadikan kita mendasarkan kepada suatu takdir tentang sesuatu terjadi. Tapi semuanya memang takdir, betul. Semua yang terjadi seorang nikah cerai ditakdir, maka dengan situ kita mengatakan ya sudah, saya memang seperti itu, saya jalani dengan sebaik-baiknya. Allah yang akan mengatur semuanya. Allah akan mudahkan. Barang siapa berada di jalan Allah, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan semuanya takdir yang baik. Banyak doa yang mengenai takdir ini supaya Allah memberikan kita kepada jalan kebaikan, takdir yang baik. Tapi kalau kita mendapat takdir yang buruk, maka kita bersabar, kita meyakini semua dari Allah dan pasti ada hikmah kebaikan. Ya, seperti itu tujuannya dalam kita beriman kepada takdir. Saya nggak tahu karena pertanyaannya banyak, jawabannya pendek waktunya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Ya minta maaf kalau tidak lengkap ya, agak terburu-buru saya menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah, tur nuhun Ustadz, Barakallah atas jawabannya tadi. Pertanyaannya sapu jagat, jawabannya juga pas kok Ustadz, kalau menurut saya sih. Seseorang itu ya, makanya pas sebelum menikah, ya itu Ustadz ya, sebenarnya di Indonesia juga ada ya, bobot bibit bebek tuh ya memang sudah jelas ya Ustadz, di Islam pun juga ada ya. Lihat Iya, bagaimana keimanannya, ya kan Ustadz ya. iya, 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 Baik, karena yang sifatnya dunia bisa hilang dalam sekejap itu. Tapi keimanan insya Allah ya Ustadz ya bisa menjadi modal untuk kedepannya. Baik Ustadz, Masya Allah atas ilmunya hari ini. Biasanya kita tutup 11.30 Ustadz, tapi karena ini memang menarik sekali ya untuk dibahas. Saya sendiri sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanya Ustadz ya, tapi saya rem-rem dulu deh gitu Ustadz ya. Insya Allah kita masih bisa bertemu, dikasih usia untuk masih bisa berdiskusi mengenai masalah rumah tangga, karena masalah rumah tangga adalah masalah yang sangat apa ya, fondasi banget ya Ustadz ya sebenarnya gitu, karena perkawinan kan kita juga tahu ya Ustadz ya, perkawinan adalah ibadah yang tinggi ya Ustadz ya, dimana setan paling senang di situ ya Ustadz ya, mengganggu kita ya Ustadz ya, di situ tuh tempatnya. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz Aslam, sebelum ditutup silakan dengan kesimpulannya dan juga mohon doanya bagi kita semua. Mangga Ustadz. baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah bahas ya sama-sama ya tentang masalah keluarga, betul ya. Keluarga itu perkara yang besar ya, karena menjadikanlah bahwa kehidupan keluarga kita adalah keluarga yang memang apa namanya, sebagian mengatakan jodoh itu adalah ketika dua orang bertemu, berkeluarga, kemudian bisa membawa semuanya masuk ke dalam surga, tidak hanya bertemu di dunia, seperti itu. Dan di dalam ketika seorang menjalankan kebaikan, ya, akhlak tadi disampaikan ibadah karena separuh agama. Dan jadikanlah suami kita, jadikanlah anak-anak kita, jadikanlah kalau seorang suami istri kita ladang amal, jalan kita meraih surga yang tertinggi. Ya, dan saya sampaikan kuncinya itu semua banyak masalah keluarga karena lemahnya ilmu agama dan lemahnya iman. Artinya saya mengatakan lemahnya iman gini, kita butuh ilmu tapi juga diamalkan. Nah, jangan cuma ilmu jadi wawasan. Itu yang paling penting. Kita belajar agama. Dan Masya Allah, terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan ke saya. Ya, terima kasih banyak ya untuk dan berkenannya Ibu untuk mendengarkan acara ini, yang mudah-mudahan barokah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ya mendapatkan keluarga, menjadikan keluarga yang bahagia ya di dunia dan di akhirat, mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Aslam. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallah, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan dan ilmu yang sudah diberikan Ustadz Aslam kepada kita semua. Insya Allah memberikan kita semakin termotivasi ya untuk menjadi istri solehah, ibu solehah. Insya Allah. Jangan lupa pernikahan itu adalah suatu ibadah dan ibadahnya itu ibadah yang mulia gitu. Insya Allah kita diberi selalu kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Aslam atas waktunya. Barakallah untuk Ustadz. Barakallah untuk semuanya juga mendengarkan kita kali ini. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin bila tadi mungkin ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah Allah semata. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Aslam dan juga kepada teman-teman di mana-mana, ada yang di Jakarta, Indonesia ataupun di Eropa lainnya. Kita Rabu depan mungkin tidak ada kajian karena kajian tertutup dan setelah itu kita akan ada kajian Ramadan. Jadi mungkin narasumbernya akan berganti-gantian. Masya Allah, buat teman-teman, karena sebentar lagi masuk Ramadan, minggu depan sudah masuk Ramadan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Semoga diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan di tahun ini, diberi kelancaran Ramadan kita. Insya Allah diridhoi oleh Allah niat baik kita dalam menjalankan Ramadan ini. Amin, amin. Juga untuk teman semuanya, mohon maaf lahir batin. Kita bertemu lagi untuk edisi Ramadan bulan Maret, insya Allah. Insya Terima Allah. kasih Ustadz Aslam. Sekali lagi, Terima kasih wassalamualaikum banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum. Mungkin Terima assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam semuanya. Nuhun pisan ya Ustadz.